RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang. Halo, selamat siang, Manca Becek dulur-dulur dimanapun berada. Dan ini di bulan puasa biasanya banyak kepengennya kita ya. Apalagi pada saat buka puasa, saat sahur, kita harus menentukan makanan apa yang Pacak bikin atau membangkitkan selera makan kita. Salah satunya makanan pendamping atau cemilan juga boleh ya. Dan kalau di Palembang ini sudah ada yang namanya cemilan yang sudah di mana-mana namanya bahkan ya. Dan sebelum ownernya bertandang ke perempat juga, kalau sudah berapa kali nyoba makanan yang siko ini Manca Becek. Memang dia tuh berbeda ya dengan peyek-peyek pada umumnya karena ada ciri khasnya juga, dan juga harum dari daun apa namanya itu, daun jeruk itu benar-benar timbul mbak itu nama Manca Becek. Bukan cuma sekedar komposisi yang ditulis, tapi benar-benar ketika kita makan peyek ini terasa nian cek tunai ya. Apalagi di Palembang ini gampang nian untuk mendapatkannya karena sudah tersebar, ada di mall, ada juga di pusat oleh-oleh dan lain sebagainya ya. Oke, dan ini cocok juga menjadi rekomendasi untuk buka puasa, pendamping makan nasi dan lain sebagainya. Pacak juga untuk lebaran KG. Wah, ini yang pengen tahu dan kepengen kepo, pengen order mungkin KG, silakan simak obrolan kami sampai jelang KG di jam 12 siang untuk di teras UMKM edisi hari ini di Rabu tanggal 25 Februari 2026, dan juga dapat disaksikan tayangan YouTube-nya di Pro 4 Palembang. Langsung ini kita bakal kenalan, kita bakal sapa owner dari Peyek Lemak. Halo, selamat siang Mbak. Halo, siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar juga tuh. Iya. Alhamdulillah ini udah puasa ke-7 kita ya. Oke, nah ini di awal tadi saya sudah menyebutkan bahwa peyek lemak. Ketika namanya sudah kita sebutkan, ini pasti saya yakin juga beberapa pendengar kita sudah kenal gitu ya. Apalagi untuk penikmat dan juga yang hobi jajan, pasti peyek lemak ini memang sudah sangat melekat ya di masyarakat Palembang. Nah, kita pengen kenalan dulu dengan ownernya dulu ya. Iya. Ini Manca Becek yang pengen tahu, yang selama ini penasaran juga, ternyata ownernya ini ada Mbak Sofi Injiani Nurwan. Itu namanya Mbak ya. Iya. Keseharian dipanggil siapa nih Mbak? Sofi. Mbak Sofi ya biasanya ya. Oke, owner dari Peyek Lemak. Kita pengen tahu inspirasi untuk awal Mbak Sofi menjalankan usaha ini apa nih? Inspirasinya saat itu tuh Aha. aku tuh sebenarnya iseng ya. Awalnya iseng ya? Awalnya iseng. Karena sebenarnya aku punya usaha catering sebelumnya. Oh, sampai sekarang juga? Oh, enggak. Enggak lagi ya? Ya, sejak Fokusnya ke peyek sekarang? Ya, benar. Aha. Jadi sejak saat COVID, waktu Aha. itu kan catering, Mhm. tiba-tiba diberhentiin, nggak boleh ada pertemuan. Oh iya. Tiba-tiba diberhentiin. Nah, dari situ harus banting setir, harus ngapain Mhm. supaya tetap menghasilkan Benar. gitu. Jadinya kenapa nggak usaha peyek aja kata aku. Kenapa memilih peyek? Itu kan. Iya. Ada pempek, ada tewan, ada lain sebagainya. Kenapa Iya, pilih peyek pada saat itu Mbak? Karena aku senang Hobi sama- pempek? hobi- Hobi peyek? Iya, hobi senang makan peyek dari Ah. kecil tuh sering dibuatin ibu. Oh itu. Jadi berawal dari hobi makannya juga ya? Iya, senang. Ah. Nah, terus beriringnya waktu Mhm. eh
ya harus banting setir kan, tadinya harus Mhm. banting setir, gimana katanya, sebenarnya ini usaha sama ibu. Oh sama ibu, Iya, sampai usaha sekarang pun sama ibu iya, masih ya? benar, usaha berdua sama ibu. Aha. Jadi kata ibu, gimana Kak, kita harus ngapain? Ya udah Mhm. jualan peyek aja. Oke. Kata aku. Kok peyek katanya gitu kan bingung. Aha. Kamu mau bikin ibu mutung kan waktu itu belum ada karyawan. Oh benar, masih berdua ya? Iya, Mhm. jadi ibu yang bisa buat itu sebenarnya ini resep ibu. Oh ini asli dari orang tua resepnya ya? Iya, Aha. resepnya punya ibu. Jadi awalnya ya ada ragu juga ibu Mhm. kok jual peyek karena belum ada di sini Bu. Peyek di sini itu Paling di warung bulat-bulat. Iya. yang gitu kan? Iya, di sini peyeknya bulat-bulat, Mhm. utuh-utuh. Kacang gitu kan, kacangnya Iya. tuh yang iko-ikoan kalau Iya, bahasa benar. Palembangnya tuh Kalau kan? aku kan hobi makan bakso. Jadi Mhm. kalau makan bakso atau mie ayam tuh aku selalu cari peyek. Oh iya ya, pendampingnya tuh. Iya. Mhm. Jadi peyek di sini tuh kok kayak gini gitu. Mhm. Sebenarnya aku nih orang Sunda, Kak. Oh asli Sunda, Iya. bukan Palembang. Bukan. Bisa ke Palembang memang orang tua tugas di sini ya? Iya, dulunya. Oke. Awalnya gitu. Mhm. Nah, jadi ya karena belum ada yang tipis di Sunda tuh, di Jawa Barat tuh tipis. Oh memang asli peyek ini tipis-tipis ya? Iya. Supaya crunchy-nya tuh terasa tuh. Iya, benar. Mhm. Nah, di sini keras kata aku. Kita jadi pelopornya aja. Ah itu, ternyata cetusan itu memang Iya. terbukti ya? Iya, benar. Di tahun keberapa nih? 6? Iya, ini tahun ke-6. Tahun ke-6. Iya. Dan juga perjalanan itu akhirnya memang membuahkan hasil ya? Iya, Tapi alhamdulillah. kembali ke ibu tadi ketika disampaikan Mbak Sofi, ya udah kita buat peyek. Awalnya memang nggak yakin Nggak ya, yakin, ragu. sampai akhirnya beliau ya udah ayo kita coba. Itu Iya. kenapa tuh? Ya mau nggak mau kali ya, karena udah Ide dari Mbak kepepet waktu Sofi. itu ya. Oke begitu. Iya, Dan ibu memang salah satu orang yang memang sudah mahir ya membuat mahir bang. peyek ini. Iya, Dan jujur Mance BCI yang lagi menyaksikan atau mendengarkan siaran kami ini, kulo yang makan peyek lemak ini dia tuh kalau di mulut tuh tidak bikin sakit gigi Iya. gitu kan. Kayak pernah makan peyek tuh aduh sakit gitu kan. Tapi kalau ini langsung hancur. iya. Kayak kita tuh digenggamnya dia tuh langsung enak gitu. Iya. Nah, dan itu memang resepnya dari ibu ya, Iya, Mbak Sofi ya. dari Mbak. Tapi kalau buat penamaan siapa nih? Aku. Kenapa tuh namanya simpel nih? Peyek, ya namanya peyek kan, lemak khas Palembang kan. Iya. Ada embel-embel Palembangnya juga di situ. Iya, tercetus aja, tercetus. Aha. Jadi peyek enak. Udahlah, peyek lemak aja kata aku. Iya, Ya kan nama adalah doa kan. bener. Iya. Biasa kan orang tuh nama tuh kalau nggak nama owner, nama anak biasa Iya. gitu ya. Nggak tahu ya waktu Aha. itu langsung spontan aja. Mhm. Ya udahlah, peyek lemak aja. Kenapa Oke. peyek lemak? Kenapa nggak peyek ningrat katanya? Iya. Nggak apa, peyek lemak aja kataku. Mhm. Dan juga pada saat COVID itu kita tahu kondisi semua orang kan di lockdown gitu. Iya. Dibatasi semua untuk aktivitas, tidak boleh bertatap muka dan lain Iya. sebagainya. Tapi peyek lemak justru malah hidup atau Iya. berawalnya di COVID Iya, gitu Iya, ya. benar. Ini bagaimana tuh saat itu keyakinan dari Mbak Sofi dan juga Ibu pada saat itu dengan kondisi yang apa ya, memungkinkan ini tidak akan bisa ada pembeli atau bagaimana? Bagaimana tuh pada saat itu? Ya, waktu COVID itu jadinya kan selebgram itu pada open endorse ya. Banyak ya di Palembang. Ya, dari situ aku mikir, ya kata ibu gimana Kak masarinnya sedangkan ini lagi COVID. Ya endorse kataku. Hmm. Endorse siapa katanya. Ya saat itu adalah yang Beberapa ya. Iya. Mhm. Nah, dari situ di up sama salah satu selebgram itu, Mhm. akhirnya selebgram lain yang follow dia Ikutan. itu pada DM juga mau dong. Nah, dari situ selebgram itu pada bantu Oke. nge-up secara gratis waktu itu. Dan memang juga termasuk peyek lemak ini memang sampai detik ini mungkin masih ada juga ya dari selebgram juga yang masih Iya, review gitu. masih. Dan kita dulu mikirnya mungkin apakah yang punya ini aksesnya ini banyak circle selebgram gitu kan. Karena jujur memang di awal saya mengenal peyek lemak itu ya sama di zaman COVID juga sambil rebahan ngelihat yang ini peyek lemak, ngelihat yang ini peyek lemak. Jadi penasaran gitu kan. Ini di mana sih jualnya? Akhirnya kita searching, ketemulah di salah satu mall juga di lantai paling bawah itu. Iya. Awalnya di situ Ya, kan. awalnya di situ. Jadi kita berburu peyek lemak pada saat itu walaupun dengan kondisi yang terbatas gitu Iya, kan. iya. Akses untuk bertatap muka dan lain sebagainya Iya. gitu kan. Dan kenapa nih Mbak Sofi punya kepikiran ya udah kita promosinya Bu lewat selebgram tuh kenapa nih? Karena memang hobi sosmed juga atau bagaimana mengikuti perkembangan zaman gitu? Iya, benar, aku sehari-harinya main Instagram itu terus kan. Jadi suka ngikutin selebgram dan ngelihat yang lain-lain juga kan. Mhm.
pesatnya dari situ. Oke. Jadi berawal dari situ untuk promosinya ya. Oke. Dan kalau untuk varian mungkin. Untuk di peyek lemak ini ada berapa varian sebenarnya? Cuman 3, ada Ya? kacang, teri, sama rebon. Wih, yang terinya itu Mance Bece. Ya, favorit aku juga itu. Terinya waduh. Pokoknya bukan biasa kan orang tuh teri cuma judulnya aja kan. Iya ya, Tapi kalau ini benar-benar terinya tuh kayak ngeri banget. ngeri banget kalau di mulut tuh. Oh ini teri ya, gitu kan. Dan kenapa pemilihan 3 jenis menu ini? Varian ini kenapa tidak ada menu lain? Kayaknya memang itu 3 ya? Iya, kan umumnya memang 3 Memang itu. 3 itu. Ya. Kalau mau coba-coba kayak kacang mede kayak gitu kan, ada kacang hijau. Iya, iya, Banyak kacang juga hijau. nanya, ada nggak kacang almond, kacang mede? Nanti pusing. 3 ini aja dulu. Tapi kalau lidah orang Palembang kayak kacang panjang udah cukup ya. Iya. Kayak teri itu juga luar biasa sekali tuh. Dan sampai detik ini juga resepnya masih Ibu yang pegang gitu. Masih Ibu. Dan termasuk beliau juga pada saat produksi ikut juga di situ. Ibu nggak, sekarang ya? Ibu cuma ikut antar-antar aja ke seller ya. Perjuangan itu dari nol ya. Yang tadi awal Ibu nggak yakin, sekarang udah di mana-mana. Bagaimana nih beliau saat ini? Iya, bangga lah ya, harus bangga. Ah. Nggak nyangka kan tadinya. Mhm. Ya Ibu coba lah Ibu nurut, waktu itu kan banyak pertimbangannya kalau sama Ibu. Benar. Dan apa ya? Dia masih banyak pertimbangan ya. banyak pertimbangan dari endorse aja. Gimana kita mau pasarinnya Kak? Iya. Ya endorse, berapa bayar endorse? 1 juta. Apalagi orang tua zaman dulu kan mereka tuh rinci sekali ya. Iya, Yang ini yang itunya tuh lebih detail mereka gitu. Dan untuk sekarang apa nih peyek lemak sudah terdapat atau bisa didapat di mana-mana nih? Iya. Di mana aja nih Mbak kalau boleh tahu? Kalau toko kita, Nggak apa sebutin nama mallnya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Aha. Toko resminya ada di Palembang Indah Mall. Sekarang udah di atas, sudah pindah. Oh iya di bagian atas. Iya, Kemarin saya lihat iya. ketika mau masuk Play Garden itu Iya, ya di sebelah kanan. Iya betul, Ah. di samping playground. Oke. Terus ada banyak di 15 reseller tersebar di Palembang. Ada di Agam Bishop, Oh, Agam Bishop ada ya? ada di Agam Bishop, di Anak Pistol, Hmm. di Tata Shop, Aha. di Simpan, di Sore Sudirman. Oh bagi sore ada juga Ada ya? juga. Oh gitu. Banyak. Kalau di Sukabangun 2 itu enggak? Itu. Oh ya, di Anafi. Ada juga ya? Ada, Oke, ada. saya pernah lihat kalau nggak salah di situ. Iya. Dan resellernya juga sudah tersebar di 15 ya Iya, kalau di ada di Palembang. 15, iya. Oke, kalau mall ada di mall mana aja tuh? Baru di Palembang Indah Mall. Baru di Palembang Indah Mall ya. Jadi memang itu salah satu trik pemasaran juga ya Mbak ya. Nah. Datangnya reseller ini ide dari Mbak Sophie juga atau berjalan seiringnya waktu akhirnya datang sendiri ini untuk Iya, reseller? berjalannya nggak kepikiran mau ini reseller ya, tapi tiba-tiba awalnya teman Mbak Sofi, kalau aku pesan banyak kasih diskon nggak gitu kan. Oh teman sendiri itu ya? Iya, Ah. awalnya teman sendiri, ada kakak ipar, dan kalau lihat beli banyak dapat diskon nih gitu. Ya udah aku pikir-pikir kan lebih enak kita langsung kejual banyak gitu kan. Jadi nggak pusing lagi. Jadi ya itu ada minimal order, dibuat minimal order. Oke, dan sekarang masih buka juga siapa yang pengen jadi reseller? Iya, Boleh ya? masih buka, iya. Oke, nanti di ujung perjumpaan kita coba sedikit spill mengenai persyaratannya gitu. Siapa tahu pendengar kita lengket, aduh pengen deh untuk ikut memasarkan film ini tadi ya. Iya. Oke, nah kalau logo bagaimana nih? Yang kita lihat logo film ini memang sebenarnya serba simpel ya, Iya. tidak yang terlalu bikin emak ketut. Ini apa sih? Ini apa sih? Iya. Cukup dengan tulisan peyek lemak dan gambarnya. Iya. Ini termasuk ide dari Mbak Sophie juga atau ada yang kasih ide nih? Kalau ini dari aku semua sih kalau kayak gitu. Sebenarnya loh. Ah, ah. Oke. Oh iya ya yang itu, yang kayak ada kartunya itu ya. Ya, lucu-lucu gitu. Jadi nggak jadul, kelihatannya kan kayak kekinian. Kekinian kita ada tulisannya di situ. Oh ini ide Mbak Sophie juga ya? Iya. Dan ini memang dari awal sampai sekarang nggak berubah ya? Nggak. Aha. Untuk kemasan atau ya di depan-depan Mbak Sophie masih yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube Pompa Palembang ini ada 3 jenis kemasan ya Mbak ya? Iya. Kita dari yang awal kecil dulu tuh. Ini dijual juga ya kemasan kecil tuh? Ya, ini kemasan traveling. Oke, untuk bisa dibawa Kemana-mana. kemana-mana kayak mau camping Iya. atau mau bekal juga bisa Iya. ya? Aha. Ini berapa nih kalau buat beratnya? Kalau yang ini 250 gram. Oh lumayan banyak juga ya? Iya. Apalagi kayak ini ringan kan? Ringan. Jadi 250 itu udah lumayan banyak tuh. Oke, dan kemasannya sedang? Ini 500 gram. Aha. 500 gram. Ini 1 kilo. 1 kilo. Ketiganya semuanya bisa dipilih ya. Bisa. Semuanya ready juga ya di outlet dan juga di reseller. Dan paling banyak favoritnya itu justru di kemasan mana tuh? Yang kalau di reseller banyaknya yang ini ya, karena terjangkau. Yang 1 kilo ya. Iya, yang setengah. Oke baik. Dan kalau buat apa namanya tuh bestseller menunya? Variannya. Variannya tuh? Paling itu kacang. Kacang yang paling- sama teri. Oke. Kayak dua-duanya juga sama deh. Ketiganya juga sama, enak semua tuh Bang BJ. Iya. Apalagi dicampur dengan nasi tuh makannya. Bisa nambah-nambah terus nasinya ya. Oke baik, dan kalau buat apa gitu, ciri khas rasa dari peyek lemak ini apa? Sebenarnya saya sudah mencicipi ya. Kalau dari Sophie apa yang menjadi atau yang membedakan peyek lemak dengan peyek lainnya? Tipis dan gurih. Oke, boleh kita buka satu kali ya, Boleh, yang kemasan kecil atau yang mana yang gampang dibuka tuh. Nah, ini mencoba kita spill sedikit mengenai teksturnya ya. Ini sayangnya kita lagi puasa, jadi kita nggak langsung kancing mana itu. Dan ini memang salah satu cemilan yang serba cocok ya untuk cemilan santai paca, untuk makan nasi, pendamping makan nasi goreng, makan mie, sudah nyoba kalau gitu ya. Jadi ini memang salah satu apa nih cemilan yang tepat kalau dijadikan sebagai pilihan untuk mancing-mancing yang hobi ngemil. Oke, baik. Nah, ini nih kemasan 250 gram. Iya. Kita akan melihat bagaimana ciri khas dari peyek lemak ya. Oke, nah ini di kamera kita sudah kita lihat. Oke, baik. Dia tuh tipisnya bagaimana nih, Mbak? Tipis Wah, banget. itu. Oh. Jadi kalau digigit langsung just hancur ya. Iya. Ini yang Tuh, kakek-kakek. wanginya Iya. sampai ke sini tuh. Iya. Mhm. Ini yang kakek-kakek, nenek-nenek yang Bisa ya? bisa makan, banyak Mhm. testingnya. Oke, jadi nggak perlu takut yang giginya terbatas ya. Tetap bisa mengkonsumsi apa ya lemak ini tadi. Ini aroma wanginya dihasilkan dari mana nih, Mbak?
Dari daun jeruknya. Oh, daun jeruknya ya, tetap mengkombinasi di situ. Dan memang ciri khas dari pempek lagi peyek lemak ini memang aromanya itu tadi ya, Iya. ketebalannya juga, rasanya juga. Kalau rasanya dominan kemana nih Mbak? Asin. Asin ya. Asin gurih. Karena memang itulah peyek kan, Iya. menciri khasnya di situ. Oke. Dan kalau dari bentuknya memang gini ya. Apanya? Kalau biasanya kayak di warung-warung itu kan bulat gitu. Bulat, ya pakai cetakan ya. Cetakan. Kalau ini kan gorengnya gini. Oh, di pinggiran kuali. kuali. Iya, iya, iya. Set, anjing. Waduh ini. Kalau produksi biasanya dari jam berapa tuh? Kalau hari biasa tuh dari jam 8 Mhm. sampai jam 5. Oke. Kalau sekarang nih bulan puasa ini dari udah subuh Mm-mm. sampai jam 2. Waduh, sampai jam 2 siang ya. Jadi lebih cepat tuh. Ya, Oke. Untuk menghadapi di bulan Ramadan ini bagaimana nih lonjakan pembeli atau permintaan? bukan lagi itu tiap hari sekarang produksi. Waduh. Tiap hari banget beneran dari awal puasa. Apalagi Iya, karena permintaan reseller dari luar kota itu oh ada juga ya? semakin banyak just Oh, gitu. jadi artinya tidak cuma reseller di Palembang saja, Iya. ada juga Ada di luar kota. di luar kota di daerah mana saja tuh? Siapa tahu karena pendengar kita juga banyak tuh Iya. di daerah-daerah juga. Ada di Sekayu, Oh ada Sekayu. ada Mhm. Lahat, Muara Enim, terus Prabu Muli, Oh itu. Pagar Alam, ada juga. Oke, ini kebetulan pendengar kita banyak juga yang sering nelpon dari Prabu Mulya, Muara Enim, dan dari Sekayu juga ada gitu ya. Dan semuanya itu mereka setiap hari bisa order ya di situ. Iya. Untuk harga kayaknya bisa langsung DM aja nanti ya. Untuk harganya silakan Macam Beca, yang pasti ini terjangkau. Atau mau disebutkan atau bagaimana? Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke. Untuk yang 250 gram dulu. Ini 45.000, Mhm. ini 75.000, ini 125. Wah 125 Macam Beca. Terjangkau nian dengan toples yang besar gitu kan. Puas makannya itu. Puas. Ini kalau buat stok kayaknya 2 minggu sekeluarga habis ini pasti ya. Habis. Jadi lumayan lama artinya di situ. Oke baik. Dan kalau untuk saat ini menghadapi nanti di Lebaran, biasanya ada open apa tuh Open PO juga. order ya? Aha. Open order kami udah dari awal tahun kemarin malah, dan Oke. close-nya cepat. Ini udah close. Sudah close Waduh nggak dari bisa Januari. lagi. Tapi untuk yang masih pengen nyetok Lebaran kayaknya langsung ke mall aja ya. Iya, Ke reseller. ke reseller aja. Kalau di stok di PIM udah sedikit lagi. Waduh, Udah. terbatas nih Iya. Macam Beca. Kenapa nih sampai akhirnya menutup close dari PO itu tadi? Ya karena Mau- melonjak nih kan. Kalau puasa sama Lebaran tuh Memang bisa, waktunya ya? 3 kali lipat, 4 kali lipat. Waduh, Macam Beca. Dan untuk saat ini tim yang membantu ada berapa nih, Mbak? Ada 8 orang Oh, banyak juga ya. Iya. Itu produksi, produksi. dan juga packingnya gitu-gitu Packing, ya. ya, Aha. sama yang ngantar. Oke, tapi kalau buat di aplikasi ada juga nggak? Di aplikasi kebetulan kalau untuk di Shopee kayak Hmm. gitu paling Dulu ada ya? Dulu ada. Aha. Cuman ya tuh banyak yang komplain hancur. Oh iya ya, karena memang pengantarannya iya, itu. ekspedisi itu kan dilempar-lempar ya. Benar. Harus pelan-pelan banget bawahnya, Mhm. harus dimanja. Walaupun dia udah di dalam toples ya. Iya, Mhm. jadi yang keguncang itu isinya. Benar. Jadi kita awalnya packingnya bagus, rapi gitu, Iya. tiba-tiba udah nyampe hancur ya karena kondisi di jalan itu Kondisi tadi di ya. jalan banyak tangan. Tumpukan barang juga Iya. ditambah di situ. Jadi itu yang menjadi salah satu faktornya. Tapi kalau untuk yang pengen order dikirim lewat ojek itu bisa ya. Bisa. Untuk saat ini masih bisa pesan di reseller kayaknya ya. Di reseller kalau di aku udah close. Udah close nih Macam Beca. Jadi telat ya. Oke baik. Dan menurut Mbak Sofi lagi nih sampai di titik sekarang apa nih tantangan yang paling diingat yang pernah dilewati membawa Pelma sampai banyak penggemarnya tuh? Tantangannya sebenarnya enggak ada sih, paling biasa yang baik kayak Iya, gitu, nah. biasa ngikut-ngikut. Ah, Biasa ini. kan FOMO ya? ya ngikut-ngikut dari tekstur. Kebanyakan dari tekstur sih. Dulu itu aku perhatiin belum ada. Belum ada yang set di sini. Benar. Nah, pas ada PL ini banyak Banyak yang ikut. ya. Oh iya pernah ya di mana itu? Toplesnya hampir kemasan juga hampir Ya, sama ini. semuanya hampir sama, disamain Oh, itu bukan PL lemah nih Macam Beca. Jadi perlu jeli juga ya Iya. supaya bisa mendapatkan asli produk dari PL lemah itu tadi ciri khasnya tuh dengan logonya dan juga dengan tipisnya itu teksturnya wanginya itu ya sudah kayaknya menjadi ciri khas dari PL lemah ini tadi ya. Oke, kalau tantangan tidak ada, tapi kalau buat kompetitor bagaimana menanggapinya? Gak apa-apa sih, seneng aja. Aha. Sebenarnya senang, berarti jadi Berbagi rezeki ya? Iya, berarti jadi inspirasi kan. Mhm. Gak apa, seneng. Seneng Rezeki ya? sudah diatur. Sudah diatur dan juga lidah tidak akan bisa bohong Iya. ya. Bagaimanapun orang meniru kita, kalau memang masih tetap jatuh cintanya dengan rasa khas kita, Iya, betul. mereka akan kembali lagi di sini. Oke. Dan untuk Mbak Sofi juga hal penting apa yang membuat peyek lemak sampai detik ini masih bertahan tuh apa nih dengan perjalanan di tahun ke-6? Ya, supaya untuk tetap bertahan itu jaga kualitas, Mhm. tetap jaga rasa, dan sering promosi aja terus. Tetap promosi jangan dilewatin ya. Iya. Oke, menjaga kualitas itu penting sekali ya, terutama ini mendominasi dengan bahan bakunya ya. Iya. Bahan bakunya biasa kita pakai premium, tiba-tiba udah banyak penggemar, udah Iya. banyak pembeli, ya udah deh kita pakai hancur aja. Enggak dong, jangan. Menurut Mbak Novi bagaimana? Mbak Sofi bagaimana tuh? Ya, jangan. Mhm. Tetap pakai kualitas yang bagus. Mhm. Karena itu akan mengubah rasa ya. Iya, betul. Oke, baik. Dan ini kalau ke teman-teman produksi yang membantu membuat peyek lemak ini bagaimana nih Mbak Sofi? Biasanya ikut turun tangan juga di situ atau cukup memantau dengan SOP yang sudah disiapkan atau bagaimana? Yang produksi. Ah, ah.
Ya cukup. dengan SOP yang dibuat Iya, ya. Dan tetap ada pantauan di situ ya. Jangan sampai nanti kita lengah, Iya. akhirnya rasanya berbeda. Ya, insya Allah enggak. Tapi kalau mengenai kerikil tanggapan dari pembeli ada nggak kayak gitu? Nggak ada komplain gitu-gitu ada nggak? Tanggapan komplain-komplain kayak gitu nggak ada sih sejauh ini, Nggak ada alhamdulillah ya, aman. aman alhamdulillah karena memang udah prepare rasanya itu Iya. insya Allah pembeli juga akan lebih kayak lebih menikmati aja nggak Iya. ada komplain apa-apa gitu Iya. ya. Oke baik, Mance Bica dulur-dulur dimanapun berada sebelum nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Mbak Sophie, owner dari PI Lemak. Jadi kita ke beberapa informasi dulu yang lewat berikut ini, jangan kemana-mana. Jadi kita akan kembali lagi di Teras UMKM Pemkot Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga. Kisah tangis di masjid di batang kurma diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah yang berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tak kala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut pun menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada di dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya. Barulah ia diam. Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama Keluarga Besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui Semar Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi kanji tulo, Allah biawa enggak
Masih bersama kami di teras UMKM Kompas RRI Palembang. Oke, baik, Baca Bicara kita masih bersama dengan Peye Lemak, Selemak Raso yang sudah pernah nyicip ya. Dan kita masih bersama dengan ownernya ada Mbak Sofi Injiani Nurwan. Kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita dan ke owner lagi nih, kita pengen tahu untuk izin-izin kayak label halal dan lain sebagainya. Kalau di Peye Lemak bagaimana nih sejauh ini? Alhamdulillah sudah ada halal. Udah lengkap ya, Mbak ya? Sudah lengkap 16, terus sudah haki juga. Udah haki juga ya. Oke, jadi legalitasnya memang sudah dipersiapkan ini guna untuk supaya apa nih kalau dari Mbak Sofi mempersiapkan legalitas? Supaya jangka panjang ya, untuk jangka panjang terus konsumen juga percaya gitu. Menanamkan kepercayaan kepada konsumen itu tadi ya. Dan kalau haki memang penting sekali ya, Mbak ya. Penting banget. Apalagi udah ada yang niru nih. Iya. Lengah dikit tiba-tiba ada Peye Lemak Jilid 2 nantinya ya. Banyak juga sih di IG aku lihat buat supaya super lemak. Waduh, jadi tinggal ditambah supernya itu tadi ya. Memang terkadang orang ini kalau kita udah naik ada aja gitu ya. Tapi beruntungnya Mbak Sofi ini salah satu pribadi yang tidak begitu mengubris ya. Dan malah justru ya udah rezeki masing-masing gitu ya, seperti yang tadi disampaikan. Dan kalau buat apalagi itu PIRT izin juga sudah ada semua di situ. Kalau bergabung dalam komunitas UMKM ada di situ, Mbak? Ada ya di yang Bang Sumsel apa ya lupa aku. Oh, ada juga ikut bergabung. Iya. Kenapa nih akhirnya ikut bergabung juga di situ? Waktu itu diajak sama teman UMKM. Oke, dan juga keuntungan dari bergabung di suatu komunitas UMKM itu mudah-mudahan bisa membuka akses juga ya, Mbak betul. ya. Kayak ada program pemerintah gitu. Ada bazar. Ada bazar gitu-gitu ya. Oke, kalau buat bazar Peye Lemak juga termasuk aktif juga atau ada mood-mood waktunya aja gitu? Iya, ada mood-moodnya juga. Karena memang udah banyak ya konsumennya. Jadi kalau buat itu paling untuk branding aja ya. Iya, betul. Dan menurut Mbak Sofi lagi ini kan era digital, semua orang udah punya handphone, semua orang udah punya sosial media, baik itu yang muda, yang tua, pasti aksesnya itu ke sosmed gitu. Seberapa penting untuk promosi ke digital untuk usahanya, Mbak? Penting banget, karena 99% yang tahu Peye Lemak itu ya dari sosmed ya? Dari sosmed. Oke, kalau Peye Lemak sosmednya aktif di mana aja tuh? Cuma di Instagram sih sebenarnya. Cuma satu itu aja. Oke, tadi waktu kita lalu saya sempat scroll di Instagramnya Peye Lemak, itu tampilannya proporsional sekali ya. Detailnya itu bagus banget. Itu juga termasuk ide dari Mbak Sofi juga ya? Kenapa nih kepikiran IG-nya rapi banget gitu? Ya karena aku seneng lihat yang rapi-rapi. Jadi biar orang masuk ke toko kita tuh kan enak lihat, nyaman ya. Sampai ada tulisannya aja dibikin desain gitu ya. Itu ada tim atau desain sendiri itu? Desain sendiri kebetulan. Waduh, jadi serba bisa ya. Oke, dan dari Mbak Sofi untuk menjadi seorang owner itu hal yang paling penting apa nih? Selain modal, ya modal udah pasti ya. Percaya diri. Pede dulu ya. Ya, harus percaya diri. Udah pede, yakin dulu. Ya, yakin. Tapi kalau buat mental bagaimana tuh? Perlu nggak untuk owner? Oh, perlu, harus kuat mental. Kadang-kadang kalau omset lagi turun, pusing, gimana gaji karyawan. Itu, pasti itu mengalami juga ya, Mbak ya. Walaupun orang melihat Peye Lemak udah di mana-mana, tapi ada kalanya juga gitu. Ada fasenya. Ada fasenya, ada waktunya juga di situ. Melewati hal itu bagaimana biasanya, Mbak Sofi? Tarik nafas. Tetap tenang gitu ya. Tetap tenang. Zikir. Ya kayak gitu. Ya lebih ini aja ya, kayak ya yakin aja tetap ya. Iya. Udah diatur, jalan sudah diatur. Itu. Tapi kalau dengan Ibu bagaimana? Sering komunikasi mengenai Peye Lemak ini, beliau lebih apa nih, upgrade atau koreksinya atau evaluasinya ada nggak? Dia lebih ke semua urusan itu kakak. Oh, Ibu iya. bagian produksi gitu. Oh, jadi beliau tuh menjaga rasa ya? Iya, betul. Semua tanggung jawab produksi Ibu yang pegang. Kalau marketing aku. Mbak Sofi yang pegang tuh di situ. Dan juga termasuk resepnya Ibu itu ya. Iya. Takarannya segala macam beliau udah paham banget ya di situ ya. Dan kalau ide-ide kayaknya memang karena memang dia fokusnya ke masak, jadi nggak terlalu banyak pembahasan ya di situ ya. Terlalu, paling ya aku minta pendapat atau persetujuan Ibu. Oke. Gimana kalau kita misal ambil brand ambassador kontrak ke. Oh iya pernah saya lihat Ya. BA Peye Lemak gitu. Ya, Mbak Indah. Ya, kemarin udah sempat siaran juga Ya, sama udah. Mbak Indah Bujaya ya. Ya. Karena nih sampai akhirnya jarang-jarang loh ada UMKM yang pakai BA influencer nomor 1 juga ya. Ya. Untuk di Palembang kenapa nih Mbak Sofi sampai kepikiran ke situ? Ya karena aku lihat followers Indah tuh loyal, terus banyak pejabat-pejabat kayak gitu. Terus viewersnya tuh banyak, lihat banyak. Jadi kita harus tetap iklan kayak brand-brand yang benar. iklan biar selalu ingat. Benar. Gitu. Supaya konsumen tahu ternyata Peye Lemak masih ada gitu ya. Ya, gitu. Jadi enggak mesti harus takut modalnya gede nanti pakai BA gitu. Enggak ya, Mbak? Awalnya ya. Ada pikiran awalnya juga. ya, tapi alhamdulillah rezekinya ada. Benar, ada feedbacknya juga Ya, gitu ya. betul. Oke, baik. Dan kalau buat ke sosmed itu tadi Mbak Sofi yang punya ide ya, sampai rapi segitunya dengan warna khas Peye Lemak ini oranye ya. Ya, orange, kuning, coklat. Itu ciri khasnya di situ tuh. Dan kalau buat apa lagi tuh kayak evaluasi dengan tim yang lebih ikut bantu tuh lebih kemana aja bahasanya nih, Mbak? Evaluasinya paling tetap ya tadi jaga kualitas, jaga kebersihan, terus packingnya Packingnya juga. harus rapet banget biar awet. Kita ini rentan sekali ya. Rentan banget. Sama kayak kopok, koplang. Ada anginnya masuk biasanya apa bahasa Palembangnya lempem. Jadi diperhatikan juga di situ. Ya. Makanya tadi di apa tuh? Lakban, Dilatkan dulu. namanya kenceng banget. Supaya menjaga renyahnya Ya, tadi ya. betul. Dan kalau kita lihat kan biasanya kalau Peye itu paling banter dia nangkringnya di warung bakso dan juga di warung kan Ya. gitu-gitu kan. Tapi kepikiran sampai akhirnya masuk ke mall tuh bagaimana nih Mbak Sofi? Nah, waktu itu mall itu ngadain bazar.
terus dihubungin, diajak sama marketingnya, ayo Mbak Sophie katanya coba masuk PLMA di tim. Ayo coba-coba aja. Awalnya coba tuh ya. Awalnya coba-coba ikut bazar, maunya rame. Oke. Yang beli rame banget pokoknya. Sampai habis ya mungkin. Iya, sehari tuh langsung habis 100, Waduh, habis 100. itu. Sampai akhirnya 2 minggu kan ikut bazar di situ. Gimana Mbak Sophie lanjut ya? Katanya. Ya karena omset udah bagus ya di situ. Iya. Agak dapat tidak ya. Iya, karena banyak pengunjung kan yang tadinya ngeliat ya apa ini kan. Enggak ada ya, bukan jarang tapi enggak ada loh yang jual Benar. di mall. Baru PLMA. Iya. Saya akui itu mencari kalian di Palembang ini baru PLMA Iya. yang ada di mall gitu kan. Iya. Dari awal itu tahun berapa nih masuk ke mall? Kan 2021. Oh, 2021. Oke, dan akhirnya sampai dengan saat ini ya. Iya. Itu kalau yang di PIM itu memang apa kita nyebutnya itu? Bukan toko ya tuh. Kalau di PIM kita nyebutnya biasanya masuk. Outlet. Outlet ya. Kalau outletnya itu khusus untuk PLMA atau bergabung juga? Kalau itu ada ceritanya juga sih sebenarnya. Waktu itu kan yang di bawah itu pendidikan, itu nak teman nona. Oh iya, yang di bawah. Ya, Pim lagi ngadain renovasi di bawah itu. Jadi awalnya aku nggak kebagian tempat. Oh, awalnya. Ya, nggak kebagian tempat. Akhirnya ada brand lain yang ngajak ayo kita berdua Oke. aja gitu. Dan walaupun berdua, yang penting apa penggemar masih Iya, tetap masih setia di situ ya. makanya aku usahain tuh harus tetap ada di Pim. Benar. Karena orang-orang banyak nyari udah tahu. Karena identitas PLMA itu kalau bingung nyarinya di mall di Palembang itu Pim Iya, pasti ya. Pim. Dan kalau buat di pusat jajahan ada juga nggak sampai sekarang ada yang tadi disebut ya? Iya. Dan juga ini gampang sekali untuk dicari ya Mas Cipice ya. Untuk oleh-oleh kayaknya cocok juga nih ya. Ya, banyak banget orang kasih oleh-oleh Pim. Jarang kan biasanya kue-kue dulu kembang-kembang. Gitu. Jangan kalau kasih Pim. Iya. Paling orang. Apalagi untuk sahur ya. Iya. Biasanya kita kalau sahur tuh malas makan kan, karena bawaan ngantuk segala macam. Tapi kalau ada makanan yang bisa membangkitkan selera makan, pasti akan terpancing juga sama itu tadi. Termasuk ini PLMA untuk kalau dari Mas cocoknya dipadukan dengan makan apa aja tuh? Makan bakso, sop-sopan, Ya, nasi juga ya. nasi juga sebenarnya nasi sama payet teri aku kan. Itu udah nikmat. Udah jadi lauk itu ya. Jadi bisa jadi pengganti lauk juga Mas Cipice. Jadi memang ini serba cocok ya. Iya, dengan sesuai makan. tagline-nya. Oh, ya ada tagline-nya Iya, betul. payet lemak lengkap hari-hari. Ah itu. Jadi kalau mau ngemil sambil nonton Netflix, Ya, betul. pas nih itu mah. Dan kalau tadi ada tambah tadi kita atas meja kan. Iya. Ini kayak cocok juga ya. Mbak. Pertanyaan itu kan Mbak Dian. Untuk sementara masih ini ya, paling nanti aku coba-coba pakai cabe gitu. Karena sekarang banyak pakai cabe. Tapi nanti ada yang request, tapi ada yang kacang hijau dong, kayaknya orang Jawa Betul gitu. ya? Dia kayak minta, ada yang kacang hijau katanya. Nah itu. Dan itu realisasinya kapan nih? Kayaknya nunggu waktu yang pas ya. Iya. Dalam waktu dekat kayaknya menghadapi lebaran ini kayak Iya, udah kewalahan sekali ya. banget. Pusing. Tapi di doanya aja ya untuk macam bicara kita mudah-mudahan segera PLMA akan mengeluarkan varian terbarunya di situ ya. Oke baik. Dan kalau untuk ada yang kemasan pakai plastik ya? Masak plastik Kayak kita di pas-pas itu. Iya, rawan ancur gitu. Benar. Anggur yang kecil Iya, yang harganya juga lumayan terjangkau gitu. 45.000 tadi. Iya. Untuk yang 250 gram yang gampang, enak juga gitu kan. Jadi nggak terlalu beraman juga. Iya. Dan selain itu untuk daya tahan kayak ini berapa lama nih Mbak Sofi? Kalau udah dicoba gitu, paling lama 50 hari. 50 hari. 50 hari. Lumayan cukup lama itu ya. Iya. Dengan catatan harus rapat ya. Harus rapat, jangan mas. Jadi kalau udah makan, ambil dulu, Iya. jangan biarin Terbuka. terbuka. Jadi atau rubah teksturnya ya. Tekstur, rasa udah nggak ada bau. Oke begitu. Dan kalau untuk daun jeruk itu memang sudah ideal juga dari Ibu ya. Iya, dari awal. Dan itu juga menjadi salah satu ciri khas. Dan tentu yang pernah langsung saya PLMA itu wangi kan gitu kan. Dan kebetulan mereka kayak lagi monitor juga nih. Dan kalau buat toko online tadi udah tanya ya, toko online sejauh ini belum kembali untuk di kayak Shopee dan sebagainya. Belum ya. Cukup di PIM dan juga reseller Iya, kayaknya. betul. Kalau pengiriman luar kota ada bisa Jawa, ada yang request tuh. Sebenarnya banyak banget yang dari luar kota yang Minta ya? Iya, banyak banget. Kenapa nggak diwujudkan tuh? Ya kan rentang harga Oh, itu tadi ya. Soalnya aku mau ke internasional. Kayak Sonic gitu ya. Kecuali mereka yang datang langsung. Iya, kecuali datang langsung bawa sendiri. Itu boleh. Oke, kalau di mall jam persen penjualnya yang mengikuti jam mall ya. Iya, betul. Dari Agus sampai Tutup juga ada di situ. Tapi kalau buat reseller ya tinggal hubungin aja Iya, ya. ada kok di link bio-nya itu tertera semua nama reseller. Oke, kalau reseller menggunakan nama produk khusus nggak? Enggak sih, Tetap sejauh ini pakai pakai nama PLMA dong biar. brandnya dapat ya. Iya, betul. Jangan nggak bingung tuh. Kok ini rasa PLMA tapi mereka beda. Iya, itu sebenarnya ada kadang ada juga dari luar kota, boleh pakai merek sendiri. Nah itu. Iya. Ini lagi musim sekali tuh. Iya, boleh aja. Asal apa tuh? Enggak ada Ada ya, juga ada caranya ya. Ada. Asal ada reseller. Oke, nah ini di awal tadi kita pengen tahu ada yang kepikiran pengen jadi bagian dari resellernya PLMA ini apa bicara ini sambil kita sini. Boleh. Boleh ya, aja tuh. Minimal ambilnya itu 60 toples. Oke, dengan ukuran Boleh. bebas ya? Bebas, Ini 60 aja. Iya, paling yang ini sebenarnya kan ini barang. Kalau ada yang mau beli itu kan PO. Oke. Cuma kalau sana tuh yang paling ada yang setengah kilo ini. Setengah kilo ya, 60 Ambil 60 toples. toples gitu untuk yang pengen jadi reseller. Dan itu harganya spesial ya. Harganya spesial. Oke, nah tapi kalau buat di lapangan ini kan jualnya 60 berapa 65 ya? Ya, kalau reseller ya kalau aku kasih reseller 65.000. Kalau harga jual di sini 75. 5. Oke. Tapi kalau mereka nanti akan naikkan dari pasar Boleh, boleh aja. asal bisa ya. Asal bisa. Asal aku itu aja ya. Oke boleh ya. Boleh. Ada beberapa produk yang ya udah harganya kita harus seragam Iya. supaya bikin konsumen itu nggak bingung gitu. Ya, enggak. Jadi sore lebih mahal sedikit. Oke, Tapi jadi alhamdulillah. lancar Lancar, ya. lancar. Jadi sah-sah aja gitu. Iya. Sampai kita bisa ke memakan itu kan lumayan tapi Iya. juga lebar. Karena ada akses apa di situ? Kalau awalnya itu kan yang tadi ya teman kerabat namanya ada kan enggak. Nah, kalau yang lamar-lamar itu kebetulan aku tuh ada teman. Oh, betul. Ya, ada teman juga kayak di sini teman aku. Mereka yang nawar diri. Oke. Aku mau dong jadi reseller. Dilihat kan kalau banyak aku ke sana aku mau dong gitu. Jadi artinya ini Mbak Novi bukan cuma sebagai owner yang berdiri ya. Iya. Semua ini tuh digerakin gitu. Semua ini. Dari teman-teman gitu ya sampai ke reseller. Artinya perlu juga ya. Iya, betul. Harus banyak sih. Next harus ada di situ untuk bisnis berkembang. Tapi kalau buat program pemerintah, PLMA pernah ada bantuan apa gitu yang waktu di zaman Covid? Enggak, Ada ya? belum ya. Kan memang PLMA diri sendiri ya. Iya. Oke baik. Dan oke untuk pertanyaan penutup karena kita memang sudah dari penghujung juga ini tambah terasa menjadi saking sering ngomong ya. Harapan kita mungkin Mbak Sophie apa yang pengen digapai lagi nih setelah PLMA yang kita tahu sekarang udah banyak penemannya gitu. Ya harapan kedepannya pengen sih lebih meluas lagi. Jangkauannya. Jangkauannya ya pengennya ada di semua mall. Ya. Mudah-mudahan akan terrealisasi itu ya. Oke baik. Dan pesan untuk ibu mungkin jadi nyaksiin tangan dulu kita atau menyaksikan siang kita juga bareng tuh. Satu ibu. Ya ibu kata dia ini lopunnya Ya, juga maksudnya betul. ada tangannya nih Ya. rasanya tercipta gitu. Kalau dari Tapi nggak ada PLMA tuh. Bagaimana tuh? Ya, semoga ibu tetap sehat. Amin. Lancar. Itu aja sih. Itu doa yang paling ini ya, Ya. yang paling diharapkan gitu. Tapi kalau di kemudian hari ada karyawan yang akhirnya bisa membuat dan akhirnya membuat sendiri bagaimana Mbak Sophie? Mbak Sophie bagaimana? Itu udah pernah ada. Oh, ada ya? Udah pernah ada. Pernah terjadi tuh. Pernah terjadi. Kita tahu itu tadi ya. Ya, udah jalan kok. Karena memang itu kan sesuatu yang berawal dengan hal yang tidak baik ya. Karena kan ya bagaimana ya? Fungsinya harus diisi dulu, bagaimana diisi dulu. Sampai desain. Ah. Kalau endorse itu. Waduh. Di endorse. Kamu nggak tahu ada yang sama persis banget. Dari situ aku udah. Tahunya ya benar. Benar. Jadi langkah-langkah itu dilihat gitu Ya. ya. Oke, tapi ya itu kan ya semua itu akan terjawab dengan sendirinya ya. Baik, baik. Lanjut mudah-mudahan inspirasi dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sophie ya mengenai perjalanan tantangannya sampai akhirnya bisa dari titik PLMA. Mudah-mudahan akan baik bisa ditarik dari obrolan ini. Dan yang belum sempat menyaksikan atau menyaksikan kita baca nonton balik di channel YouTube-nya. Oke, pokoknya sukses Mbak Sophie. Amin, ya. Pokoknya doakan PLMA tetap eksis, Amin. tetap menjadi pelopor kayak pertama Sumatera Selatan dan cuma kota Palembang. Oke. Baik, macam karena kita sudah dari kunjungan perjumpaan kami belum pamit. Terima kasih. Kami tetap mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mano bau